Ini lagi rame soal potongan atau obral potongan para tersangka korupsi nih. Yang terakhir adalah Edi Prabowo, mantan Menteri KKP yang bermain dalam bisnis benih lobster. Edi tadinya kena hukuman 9 tahun, lalu kemudian oleh MA hukumannya didiskon jadi 5 tahun. Dan ini merupakan fenomena yang seru. Kenapa? Gimana caranya Indonesia bisa lepas dari korupsi kalau pengadilannya seringkali memberikan potongan atau gampang banget memberikan potongan pada tersangka-tersangka koruptor. Bahaya buat Indonesia kalau ini terus terjadi. Lagi pula, pertimbangan kenapa hukuman Edi itu diringankan katanya karena Menteri KKP sudah bekerja dengan benar. Bekerja dengan benar. Kalau kerjanya benar ya nggak korup dong, Bro. Tapi itu adalah wewenang MA. Saya ingin ngomong bahwa bukan cuma Edi Prabowo yang dapat korting. Ternyata di Indonesia ini korting buat hukuman koruptor tuh banyak banget. Coba deh kita perhatikan satu-satu. Ada orang namanya Musa Zainuddin. Dia tuh mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa. Musa Zainuddin divonis bersalah karena menerima suap 7 miliar dalam proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ketika pengadilan tindak pidana korupsi menghukumnya 9 tahun, MA mengkortingnya lagi menjadi tinggal 6 tahun. Lumayan. Yang kedua misalnya ada tokoh Golkar namanya Idrus Marham. Dia mantan sekretaris Partai Golkar, kena bui 3 tahun penjara dalam kasus suap proyek PLTU di Riau 1. Pengadilan Tinggi DKI memperberat hukumannya jadi 5 tahun. Di MA diskon lagi, jadi cuma 2 tahun. Kasus lain adalah EKTP. Ini MA langsung memotong 2 terpidana kasus korupsi, yaitu mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil dipotong dari 15 tahun menjadi tinggal 12 tahun. Ada lagi Sugiarto. Dia adalah mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Mendagri. Sugiarto ini semula dihukum 15 tahun. Sama MA lagi-lagi dipotong jadi 10 tahun. Terus ada lagi nama Anas Urbaningrum. Tadinya dia dihukum 14 tahun dan dalam persidangan peninjauan kembali akhirnya hukumannya dikorting jadi cuma 8 tahun. Ada juga orang yang namanya Asrun. Asrun ini tadinya mantan calon gubernur Sulawesi Tenggara dan dia terlibat dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkot Kendari. Tadinya pidananya 5,5 tahun. Lalu dikurangin lagi sama MA jadi cuma 4 tahun. Yang ketujuh ada Badarudin Baksin. Nah, dia tadinya posisinya panitera pengganti di Pengadilan Negeri Bengkulu. Dia terjerat kasus suap di Pengadilan Negeri Kapahiang. Di tahap kasasi, ia divonis 8 tahun. Kemudian ngajukan PK, peninjauan kembali, dapat diskon. Lumayan, jadi tinggal 5 tahun. Ada juga Dirwan Mahmud. Dirwan ini ex-bupati Bengkulu Selatan. Dia menjadi terdakwa penerima suap pembangunan jalan dan jembatan di Pemkab Bengkulu Selatan. Dalam kasus ini, ia diduga menerima suap 98 juta dari Johari, kontraktor proyek pembangunan tersebut. Ketika Dirwan mengajukan PK, hukumannya yang tadinya 6 tahun dipangkas lagi menjadi 4 tahun 6 bulan. 9 ada Rohadi. Dia panitera pengadilan. Rohadi katanya menerima suap 11,5 miliar dan salah satu kasus suapnya adalah meringankan hukumannya Saipul Jamil. Waktu itu Rohadi menerima 50 juta untuk mengurus majelis hakim dan 250 juta untuk mengatur agar hukuman buat Saipul Jamil lebih ringan.
di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dia juga ngajukan PK, hukumannya didiskon dari 7 tahun menjadi 5 tahun. Ada juga Sri Wahyuni Maria Manalip, mantan Bupati Kepulauan Talaut ini awalnya dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Ya biasalah, jalan punya jalan dan akhirnya Sri mengajukan PK, lalu hukumannya dikurangi menjadi 2 tahun doang. Tubagus Irman Aryadi ada lagi mantan wali kota Cilegon. Ia semula mendapat vonis 6 tahun. Kemudian didiskon dengan PK lagi. Tinggal 4 tahun. Hidayat Abdurrahman, bekas pejabat Direktorat Kementerian Pertanian, semula divonis 9 tahun. Biasa, ketika mengajukan PK di MA, tinggal 5 tahun doang, bro. Adriatna Dwi Putra, ini dia mantan wali kota Kendari. Tadinya dia divonis 5,5 tahun. Biasa, ajukan PK, diskon jadi 4 tahun. Ada lagi, ini orang swasta, namanya Sudarto. Posisinya Direktur PT Hakayo Kridanusa. Sudarto tadinya divonis 10 tahun atas kasus korupsi proyek alat keluarga berencana di BKKBN. Tadinya dia kena 10 tahun, lalu biasa lewat PK diskon 50% jadi tinggal 5 tahun. Ada mantan kepala cabang Bank Syariah BUMN di Cimahi, Novi Haryanti, didakwa melakukan korupsi persetujuan permohonan kredit usaha rakyat itu 6,5 miliar. Artinya negara atau tempatnya bekerja dirugikan sebesar itu. Semula ia divonis 3 tahun penjara. Ayo dong, PK dong. Ketika PK lumayan jadi setahun penjara. Potongannya lebih dari 2/3%. Jeffrey Sitinloan, mantan pejabat Bank Sumut. Nah, Jeffrey ini melakukan korupsi dan merugikan negara cukup besar. Semula ia dipenjara 7 tahun, namun hakim memangkasnya tinggal 3 tahun. Lewat mana? Sekali lagi, lewat PK. Ini fenomena yang terbaca jelas. Kalau Anda tersangka korupsi, lewat pengadilan negeri, lewat pengadilan tinggi, lewat kasasi di MA, vonisnya tidak juga turun, jangan lupa ajukan PK. Kalau PK biasanya dapat diskon. Dan diskonnya nggak tanggung-tanggung loh. Ada yang sampai 70%, ada yang sampai 50%. Jadi Prabowo dari 9 tahun cuma tinggal 5 tahun. Kan lumayan diskon sekitar 40% lebihan. Kenapa kok para koruptor ini lebih memilih jalan PK dan berharap peninjauan kembali itu bisa meringankan hukumannya? Biasanya gini, bro. Kan kalau pada saat kasusnya lagi panas-panasnya baru digeledah KPK atau ditangkap kepolisian, kan kasusnya masih menjadi perhatian publik. Jadi di pengadilan negeri biasanya hakim-hakim nggak berani tuh main-main. Hakim-hakim biasanya melihat keadilan dalam diri masyarakat. Ada suasana kebatinan masyarakat untuk menghukum para koruptor ini dengan keras. Jadi rata-rata di pengadilan negeri hukumannya agak maksimal. Biasanya naik ke pengadilan tinggi. Lihat lagi suasana masyarakat. Ketika sudah naik ke kasasi, masyarakat sudah mulai kehilangan perhatian sama kasus itu. Apalagi setelah kasasi di PK, peninjauan kembali. Perhatian masyarakat agak berkurang. Lalu tanpa tekanan, tanpa ada sorotan publik, biasanya ya gitu deh. Dapat diskon dan diskonnya juga nggak tanggung-tanggung. Yang menyedihkan kita adalah gimana kita mau menghapuskan korupsi di Indonesia, mau memerangi koruptor di Indonesia. Kalau ternyata pengadilan kita, hakim-hakim tinggi kita, terutama dalam sidang-sidang di peninjauan kembali, itu bisa memberikan diskon besar-besaran
buat para tersangka korupsi. Miris kan? Miris. Negara sudah rugi banyak, pembangunan nggak jalan dengan lancar, tapi para koruptor ini tinggal nunggu di ujung, nanti juga dapat diskon. Kita sedih juga sih, karena negara ini memang masih menjadi tempat bancakan para koruptor. Ada 3 musuh besar kita, koruptor, intoleran dan radikalisme, dan narkoba. Sayangnya, seringkali kita tidak serius menangani persoalan besar bangsa ini. Saya Eko Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir. Mudah-mudahan kita bisa berpikir betapa masih menyedihkan hukum di Indonesia. Terima kasih.